Sepertinya nasib dari emas masih beruntung dan hampir bisa dibilang mendekati zona 2700 dan semua ini kaitannya dengan isu geopolitik yang kelihatannya sampai akhir pekan nanti memasuki libur akhir pekan saya rasa ini akan menjadi topik utama yang masih tetap hangat teman-teman. Jadi abaikan data ekonomi atau justru data ekonomi lebih dulu baru kemudian geopolitik itu yang kemungkinan strategi yang paling bisa dibilang relatif lebih aman. Nah, tapi sepertinya ada hal yang menarik di sini yaitu terkait dengan tekanan pada Jepang yang kondisinya akan relatif terjepit dengan posisi di mana kemenangan Trump mengancam dengan posisi bahwa Fed akan memungkinkan untuk menaikkan suku bunga di tahun depan. Dan itu berarti ancaman terkait dengan pelemahan lebih lanjut terhadap mata uang yen, ya mungkin itu yang akan dihadapi ke depan. Tapi apakah ini akan menjadikan alasan yang tepat untuk BOJ menaikkan suku bunga atau justru mereka tetap wait and see? Itu yang akan kita lihat dan kita cek berikut ini. So, pernyataan dari para pejabat Fed kecenderungannya lebih condong kepada sikap yang tetap dovish dan itu diperkuat oleh pernyataan Austin Goolsbee. Sehari kemarin kita sudah sempat lihat pernyataan dari Susan Collins dan kali ini Austin Goolsbee. Walaupun kalau lihat dari pernyataannya terkait dengan dukungan untuk memperlambat laju penurunan suku bunga, itulah pernyataan yang bisa dibilang sudah menetap kurang lebih dalam 1 atau 2 minggu terakhir ya. Terkait dengan pernyataan ini lebih condong kepada dukungan dari apa yang disampaikan oleh Powell. Nah, tapi ada garis besar di sini yaitu kaitannya dengan penekanan dari Austin Goolsbee bahwa dia melihat bahwa suku bunga netral kemungkinan masih jauh dari suku bunga yang saat ini terjadi. Jadi kalau misalkan kita lihat 4,5 atau 4,75% saat ini terminal rate dari Fed diyakini belum selesai, jadi tingkat suku bunga netral itu bisa lebih rendah dari zona tersebut. Nah, ini berarti menandakan pula bahwa Goolsbee itu masih mendukung terkait dengan potensi penurunan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve, walaupun ya dengan catatan pula bahwa mereka masih melihat dengan kondisi data ekonomi ke depan. Artinya, kita belum bisa menyimpulkan bahwa mereka akan stop atau bahkan menunda penurunan suku bunga di bulan Desember. Ini yang waktu dekat adalah di tanggal 18 atau 19 Desember. Di sisi lain, seperti biasa kita melihat adanya pantulan ataupun rebound dari sektor teknologi Amerika. Jadi kalau lihat dari Nasdaq, S&P 500 atau bahkan Dow Jones, Anda bisa lihat di situ dari sejak penurunan dalam 2 atau 3 hari yang lalu, kemudian bertahap dia mengalami rebound tapi kemudian fail. Nah, kemarin ternyata terjadi rebound kembali. Ini kaitannya dorongan dari laporan keuangan ataupun laporan pendapatan Nvidia. Sektor teknologi sepertinya masih cukup menarik teman-teman. Dan ini pula yang akan menjadi catatan kita untuk tahun depan, apakah itu akan terus berlanjut atau tidak. Tapi laporan ini kontradiksi dengan apa yang dilakukan atau yang terjadi pada Alphabet. Ya, kita menghadapi dengan potensi yang berlawanan seperti ini, kelihatannya juga ada kecenderungan bahwa rebound ataupun ya kenaikan dari pasar saham untuk sektor teknologi khususnya kemungkinan agak sedikit terhambat untuk sementara waktu ini. Nah, Google sedang menghadapi tuntutan ataupun kecurigaan monopoli dari sektor teknologi. Jadi kita akan lihat ke depan apakah kasus ini akan selesai dengan sendirinya atau malah semakin mengurangi kepercayaan dari para investor. Tentunya yang kita harapkan ke depan adalah saham-saham seperti Nvidia ataupun Google kembali merayap naik termasuk didukung dengan beberapa teknologi lainnya yang dikategorikan Magnificent Seven. Nah, sementara itu ketidakpastian geopolitik itulah yang membelenggu market sampai saat ini. Sampai detik ini kita lihat ada tekanan pada pasar ekuitas dan itu pula yang menjadi penyebab kenapa sektor teknologi rebound tapi juga relatif terbatas. Dengan kata lain, sebetulnya gangguan dari geopolitik inilah yang akan nantinya membatasi kenaikan tersebut. Well, apapun itu teman-teman, sebetulnya yang kita perhatikan sampai saat ini belum adanya aksi yang lebih fatal lagi. Hanya saja yang dikhawatirkan adalah aksi kemudian hari sampai memasuki libur akhir pekan. Biasanya di libur akhir pekan itulah yang akan menunjukkan memanasnya situasi geopolitik. Nah, Ukraina mengklaim bahwa Rusia melakukan serangan dengan menggunakan senjata rudal balistik antar benua dan yang juga diklaim oleh Rusia sebagai tindakan untuk memberi pelajaran pada Ukraina termasuk juga negara barat dan itu berarti kita kaitkan dengan Eropa dan juga Amerika. Dan kabar yang cukup menarik juga yaitu adalah dari Israel yang katanya menurut kabar mereka sedang mempersiapkan rencana penyerangan balasan ke Iran dan kali ini kelihatannya agak melanggar dari apa yang disepakati mereka dengan Amerika yaitu tidak boleh menyerang fasilitas nuklir. Tapi kabar terbaru menyebut
Israel kelihatannya sedang mempersiapkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Ya, apapun ini, kalau memang ternyata benar rumornya, maka ini akan relatif fatal dan yang paling cepat akan mulai kenaikan itu adalah crude oil karena ada gangguan pasokan atau potensi gangguan pasokan di sana. Nah, otomatis ini pula yang juga sebagai pendorong yang memungkinkan untuk emas dilirik sebagai safe haven dan tembus level 2700 dalam waktu dekat. Bahkan saat ini kita sudah berada di 2690-an untuk emas. Nah, tentunya ini juga yang akan mengakibatkan dampak buruk kepada mata uang lain yang versus dolar tentunya karena dolar juga dilirik sebagai safe haven. Bagaimana dengan fasilitas ekuitas atau saham? Tentunya ini juga akan berdampak negatif di malam hari, terutama setelah rilis data ekonomi. Nah, sementara itu UBS kembali memprediksi dolar akan melemah tahun depan. Salah satu alasan yang memicunya adalah terkait dengan suku bunga diprediksikan akan jauh lebih rendah lagi dan bank sentral global itu kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan suku bunga di tahun depan. Ya, ini terlepas dari kehebohan kemenangan Donald Trump yang diyakini beberapa pihak atau mayoritas lebih tepatnya memperkirakan bahwa inflasi nantinya akan terdorong naik sehingga menghentikan jalur penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Tapi UBS melihat hal yang berbeda. Hal ini kemungkinan kita lihat ke depannya bahwa apa yang dilakukan oleh Trump nantinya akan membuat kekhawatiran terkait dengan tingkat utang negara tersebut. Nah, otomatis nantinya mau tidak mau itu ialah yang membuat US dollar agak kurang menarik dan akhirnya mengalami pelemahan terhadap mata uang lainnya. Nah, tentunya dengan hal ini berarti emas masih terdukung naik dan memungkinkan untuk mengalami kenaikan. Jadi saran dari UBS adalah melihat dengan potensi tersebut, pasar ekuitas akan tetap tumbuh karena kemungkinan ada pertumbuhan yang cukup baik, tapi juga di sisi lain dolar melemah, itulah kesempatannya, dan tentunya akan menjadi peluang yang cukup menarik untuk sektor teknologi yaitu yang berbasis teknologi AI. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari Jepang, ternyata inilah yang membuat kenapa mereka agak dilematis. Satu sisi mereka belum bisa untuk menaikkan suku bunga karena tidak cukup alasan. Tapi data inflasi tadi pagi kecenderungannya bisa mendorong alasan bagi BOJ tentunya untuk melakukan kenaikan. Nah, tapi juga yang tak kalah menarik adalah rencana paket ekonomi Jepang yang diisukan akan muncul mungkin dibahas di akhir bulan ini. Jadi kita tinggal tunggu saja. Salah satunya adalah prioritas utamanya itulah terkait dengan kenaikan upah, persis yang diinginkan oleh BOJ. Kalau terjadi kenaikan upah yang berkelanjutan, maka itu punya alasan untuk melakukan kenaikan suku bunga. Di sisi lain, ada tekanan terhadap BOJ kaitannya dengan pelemahan atau potensi pelemahan mata uang yen lebih lanjut terhadap US dollar. Hal ini salah satunya dipicu dengan kemenangan Trump. Ya, kemenangan Trump otomatis yang dikhawatirkan adalah mendorong kepada inflasi, lalu kemudian inflasi itu yang naik berarti memaksa Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga. Artinya ini yang dikhawatirkan banyak pihak. Kalau memang ternyata Fed menaikkan suku bunga, maka dolar akan jauh lebih kuat. Ya, ini kontradiksi dengan pandangan dari UBS tadi. Nah, kalau misalkan US dollarnya mengalami penguatan, otomatis yennya akan cenderung lemah terus-terusan. Dan itulah yang membuat kenapa para ekonom cukup meyakini bahwa nantinya BOJ terpaksa untuk menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi gap ataupun ya kita bicara tentang diferensiasi suku bunga yang terlalu mencolok. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu cukup memberikan alasan bahwa BOJ tetap dalam jalur kenaikan suku bunga atau justru menghambat kenaikan suku bunga tersebut. Itu yang akan kita perhatikan dalam 2 atau 3 bulan ke depan sampai at least di bulan Maret. Karena prediksi dari UBS memperkirakan kemungkinan di bulan Desember akan ada kenaikan suku bunga dari BOJ, lalu kemudian dilanjutkan sampai bulan Maret itu kurang lebih ada total 25 basis point. Ya, kita lihat saja apakah berarti Desember naik suku bunga, Januari stay atau hold, lalu kemudian di bulan Maret kemungkinan dia akan menaikkan kembali. Atau sebaliknya, Desember tidak ada sama sekali, kemudian Januari sampai Maret kemungkinan total 25 basis point. Itu yang akan kita tunggu. Berarti outlook-nya untuk USD Japanese Yen seharusnya cenderung negatif untuk hal ini. Dan itu berarti kesempatan untuk melihat penguatan mata uang yen terhadap US dollar. Oke, berarti data ekonomi untuk nanti malam. Terlebih kita akan lihat dengan data PMI, baik itu dari kawasan Inggris, Eropa, dan juga Amerika. Tapi kurang lebih jam 2 kita melihat dengan data ekonomi dari Inggris, yaitu terkait dengan retail sales. Di sini data retail sales yang saya lihat adalah kondisinya dirilis dengan angka yang relatif lebih bagus tentunya. Karena kalau kita perhatikan pergerakan mata uang pound sterling masih relatif terhambat. Nah, kalau ternyata hasilnya ternyata relatif negatif atau lebih rendah, maka seharusnya pound sterling akan lanjutkan penurunan
dan ini berarti mengancam zona 1.2500 ditembus. Oke, datanya sudah muncul, ternyata retail sales berada di minus 0,7%, ini berarti jauh lebih rendah dari prediksi minus 0,3%. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti data Eropa, itulah PMI service dan juga PMI manufacturer, juga termasuk dengan zona Inggris ya. Intinya adalah kalau diperhatikan dari beberapa data terakhir, kecenderungannya sektor manufacturer baik itu untuk Inggris ataupun untuk Eropa, itu kecenderungannya berada di bawah ataupun ya kita sebut melemah. Nah, kalau misalkan ternyata ditunjukkan dengan hasil aktualnya relatif lebih lemah lagi, maka kita akan melihat dorongan ataupun tekanan pada euro ataupun pound sterling akan berlanjut. Tapi sebaliknya, kalau datanya relatif lebih bagus, maka kita akan lihat rebound atau peluang rebound. Demikian pula yang akan terjadi pada data Amerika di malam hari, karena kita akan fokus dengan data PMI service ataupun PMI manufacturer. Satu sisi teman-teman, yang saya cermati dalam beberapa bulan terakhir, data dari manufacturer itu kecenderungannya berada di bawah 50, yang berarti kita sebut dengan zona kontraksi, yang artinya negatif untuk ekonomi dan melambatnya aktivitas manufacturer. Tentunya kalau misalkan datanya tetap di bawah 50, walaupun angkanya diperkirakan naik sekalipun, selama dia kenaikannya tidak menyeberang ataupun tidak di atas 50, maka kita artikan itulah negatif untuk US dollar, dan itu berarti kesempatan untuk emas mengalami kenaikan kembali. Sebaliknya, di sisi lain, service PMI justru datanya sudah berada di atas 50. Itu berarti menandakan ekspansi, yang artinya sektor jasa relatif lebih bagus atau lebih sehat. Dan itu yang membuat dolar akan mengalami penguatan. Jadi kalaupun angkanya tetap di atas 50-an, saya rasa ini akan tetap membuat US dollar memiliki kesempatan untuk naik kembali. Tapi ekspektasi untuk saat ini adalah 55,8 atau 55,2. Artinya kalau misalkan terjadi kenaikan di atas 55,2, ya dolar akan menguat, emas akan berpotensi mengalami koreksi turun. Nah, terlebih dari sini yang saya ingin ingatkan kembali adalah potensi dari data ekonomi, kemudian kita akan langsung fokus dengan kekhawatiran geopolitik menjelang libur akhir pekan. Bagaimana dengan nasib dari USD Japanese Yen, saham, lalu kemudian juga dengan emas? Kita akan bicara hal tersebut lebih lanjut di live streaming sore ini.